Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Septianti dengan NIM A1C424101 dari kelas reguler B Program Studi Pendidikan Biologi. Nah, pada mata kuliah genetika ini saya akan membahas materi tentang regulasi gen ekskresi pada prokariotik. Bila kita belajar terkait ekskresi genetik, maka kita dapat mengelompokkannya menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama adalah gen-gen konstitutif, yang kedua adalah gen-gen indusibel, dan yang ketiga adalah gen-gen reversibel. Gen konstitutif adalah gen yang selalu aktif dan diekspresikan terus-menerus tanpa henti. Berbeda dengan itu, gen yang dapat diinduksi atau direpresi memiliki tingkat ekspresi yang berubah-ubah. Kadang, gen tersebut dapat diekspresikan dengan kuat, namun pada waktu lain, aktivitasnya bisa ditekan hingga hampir tidak bisa diekspresikan sama sekali. Nah, gen-gen yang dapat diinduksi oleh kondisi lingkungan ini adalah gen-gen indusibel. Jika digrafikan, maka grafiknya bisa seperti ini. Ke arah atas, ini merupakan sumbu Y, yaitu aktivitas enzim yang terlibat dalam metabolisme laktosa. Sedangkan yang bawah, ini merupakan menit. Nah, di sini dapat kita lihat, ketika laktosa itu ditambahkan, maka sintesis enzim akan meningkat sangat signifikan. Ini berarti ketika laktosa ini ditambahkan, maka ekskresi gennya terinduksi untuk meningkat. Gen-gen induktif umumnya berperan dalam proses katabolisme, yaitu pemecahan molekul, seperti pada metabolisme laktosa di E. coli. Enzim-enzim yang memecah laktosa hanya diproduksi ketika laktosa itu tersedia, sehingga keberadaan substrat tersebut menginduksi ekskresi gen. Sebaliknya, gen-gen reversibel biasanya terlibat dalam proses anabolisme dan katabolisme. Contohnya itu untuk mensintesis triptofan, E. coli membutuhkan 5 gen yang berbeda, masing-masing mengkode enzim yang diperlukan dalam jalur biosintesis triptofan. Suatu proses yang membutuhkan energi. Ketika triptofan sudah tersedia dalam jumlah yang cukup, ekskresi 5 gen tersebut direpresi agar energi tidak terbuang. Jika digrafikkan, dalam grafik, gen induktif ini menunjukkan peningkatan ekspresi saat substrat itu hadir. Sedangkan gen reversibel menunjukkan penurunan ketika produk akhir itu berlimpah. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan seperti ini. Gen-gen konstitutif adalah gen-gen yang selalu diekspresikan secara kontinu. Kemudian, gen-gen indusibel adalah gen-gen yang ekspresinya itu dapat diinduksi oleh lingkungan. Dan gen-gen ini umumnya terlibat dalam katabolisme. Sedangkan gen-gen reversibel adalah gen-gen yang ekspresinya dapat ditekan akibat perubahan kondisi lingkungan dan gen-gen ini pada umumnya terlibat dalam anabolisme. Kemudian kita berbicara tentang regulasi ekskresi genetik. Nah, kita akan mengenal kelompok dengan nama gen regulator. Gen regulator adalah gen-gen yang fungsinya itu meregulasi ekskresi gen lainnya. Nah, gen regulator ini ada 2 produk, yaitu bisa aktivator dan bisa represor. Aktivator ini ketika bekerja itu dapat meningkatkan ekspresi gen lainnya, sedangkan represor itu fungsinya menekan ekspresi genetik gen lainnya. Ketika gen regulator menghasilkan aktivator, maka regulasi ekskresi genetik ini disebut sebagai kelompok mekanisme kontrol positif. Sedangkan
Ketika gen regulator ini menghasilkan represor, dia dikenal sebagai mekanisme kontrol negatif. Nah, aktivator dan represor merupakan produk dari gen regulator karena berasal dari gen, dan kedua molekul ini berupa protein. Cara kerja aktivator maupun represor bergantung pada cara kemampuannya menempel pada wilayah tertentu pada DNA. Wilayah tempat mereka menempel disebut dengan regulator protein binding site atau RBPS. Jadi, RBPS adalah bagian pada DNA yang berfungsi sebagai lokasi melekatnya protein hasil gen regulator. Nah, proses menempelnya aktivator maupun represor pada RBPS itu tidak terjadi begitu saja. Ada molekul lain yang berperan untuk mengatur apakah protein tersebut dapat menempel atau justru tidak dapat menempel. Nah, molekul pengatur ini disebut dengan molekul efektor. Kehadiran atau ketidakadaan molekul efektor dapat meningkatkan atau mencegah aktivator dan represor ini berikatan dengan RBPS, tergantung jenis sistem regulasinya. Kemudian, molekul efektor ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu inducer dan korepresor. Molekul inducer ini berperan dalam meningkatkan ekskresi gen, sedangkan korepresor berperan dalam menekan ekspresi gen tertentu. Dengan demikian, ekskresi gen dapat diatur melalui interaksi antar protein regulator, baik itu aktivator, represor, RBPS, dan molekul efektor. Kemudian, masuk pada regulasi ekskresi gen yang menginduksi, yaitu terdapat kontrol negatif dan kontrol positif. Pada kontrol negatif, ini melibatkan aktivator. Pada kondisi awal, gen regulator ini menghasilkan represor. Represor ini menempel pada RBPS yang letaknya dekat dengan promotor, sehingga RNA polimerase terhalang dan transkripsi pun tidak terjadi. Ketika kondisi lingkungan berubah, sel menghasilkan inducer. Inducer akan berikatan dengan represor, sehingga represor ini tidak bisa menempel pada RBPS. Setelah RBPS bebas, RNA polimerase dapat menempel pada promotor dan transkripsi pun berlangsung. Karena molekul ini meningkatkan ekskresi gen, maka disebut dengan inducer. Kemudian pada kontrol positif, ini melibatkan aktivator. Pada kondisi awal, gen regulator ini menghasilkan aktivator yang masih inaktif, sehingga ia tidak bisa menempel pada RBPS. Akibatnya, RNA polimerase juga tidak bisa menempel pada promotor. Jadi, gen tetap tidak bisa terekspresikan. Ketika lingkungan berubah, sel menghasilkan inducer yang menempel pada aktivator. Inducer membuat aktivator menjadi aktif, sehingga aktivator dapat menempel pada di RBPS. Setelah itu, RNA polimerase dapat mengikat promotor dan transkripsi pun dapat berlangsung. Kemudian, kita masuk pada regulasi ekskresi gen yang menekan, yaitu terdapat kontrol negatif dan kontrol positif. Nah, sistem reversible pada ini adalah sistem di mana ekspresi gen awalnya itu berjalan normal, tapi menjadi ditekan ketika kondisi lingkungan ini berubah. Sistem ini juga dapat bekerja melalui kontrol negatif dan kontrol positif. Nah, pada kontrol negatif, gen regulator ini menghasilkan represor. Namun, pada kondisi normal, represor tidak dapat menempel pada RBPS sebelum berikatan dengan korepresor.
Karena korepresor belum ada, represor tetap inaktif. RBPS kosong dan RNA polimerase ini bebas menempel pada promotor, sehingga transkripsi ini berlangsung. Ketika lingkungan ini berubah, muncullah korepresor. Molekul ini berikatan dengan represor dan membentuk kompleks aktif yang dapat menempel pada RBPS. Begitu RBPS ditutup oleh represor, RNA polimerase tidak bisa menempel di promotor, sehingga transkripsi ini ditekan. Kemudian pada kontrol positif, itu dalam gen regulator ini menghasilkan aktivator. Pada kondisi normal, aktivator ini dapat menempel pada RBPS, sehingga RNA polimerase bisa menempel pada promotor dan transkripsi berjalan lancar. Namun, ketika lingkungan ini berubah, sel ini menghasilkan korepresor. Korepresor akan berikatan dengan aktivator sehingga aktivator menjadi inaktif dan tidak bisa menempel pada RBPS. Akibatnya, RNA polimerase tidak dapat mengikat promotor dan ekspresi gennya ini menjadi ditekan. Nah, itu tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.